Halo Sobat Komsos, senang sekali kita bisa bertemu di Bisik Bincang Asik bareng saya, Rosa. Nah, untuk Bisik kali ini, saya kedatangan teman saya, namanya Cecil. Halo Cecil. Halo Rosa. Baik-baik? Baik-baik, puji Tuhan. Sehat-sehat juga? Harus. Nah, Cecil ini adalah teman saya yang sedang aktif-aktifnya di Paduan Kasih. Sedang aktif-aktifnya. Emangnya baru sekarang enggak ya? Udah lama ya? Seneng nemenin Paduan Kasih, makanya waktu yang berjalan tetap nemenin di Paduan Kasih. Berapa lama udah di Paduan Kasih? 18 tahun ya. Wih, 18 tahun. Betah karena selalu menemukan ilmu hidup baru. Oh gitu ya. Nah, yang belum tahu Paduan Kasih itu apa? Paduan Kasih itu adalah salah satu cara untuk mempersiapkan ke pernikahan ya, Cecilia, betul ya? Jadi ini adalah step awal. Kalau sudah mau serius ke arah pernikahan dan akan diberkati, jadi akan menikah secara Katolik. Ya, kalau di Katolik kan memang sebelum menikah itu kan harus ada persiapannya, ada pembekalannya gitulah ya. Ada pembekalannya, istilahnya. Betul. Salah satu pilihan persiapan pernikahan yang ada di Keuskupan Bandung tepatnya itu. Namanya Paduan Kasih. Nah, berarti kan ini kita masuk ke persiapan mau menikah, karena menikah itu kan perjalanan panjang. Setuju? Setuju sekali. Dan nggak tahu di mana ujungnya. Iya, kita nggak tahu di mana ujungnya. Yang penting kan kita harus mempersiapkan si perjalanan panjang ini, dan apakah udah kenal sama si pacar kita ini itu gitu dia, ya. Itu dia. Nah, kan berarti yang masuk ke situ kan yang mereka masih pacaran. Betul. Yang memang niatnya untuk menikah. Ya. Berarti yang masuk atau yang ikut di Paduan Kasih itu adalah mereka yang pacarnya biasanya berapa lama sih mereka yang mau ikutan itu? Nah, kalau berapa lama mereka pacaran itu macam-macam. Ada yang satuannya bulan. Bulan udah ikutan Paduan Kasih. Ada. Berarti udah siap mau menikah. Harusnya. Persiapannya bulan. Ada yang sampai ada yang 11 tahun, udah 2 digit tahunnya. Wow, lama banget betah pacarannya. Mungkin baru saat ini siap buat masuk ke pernikahan. Nah, tapi ya itu yang paling seru dan suka rada-rada deg-degan gitu kalau lihat di formulir pacarannya baru kurang lebih usianya masih muda, dan ternyata nanti setelah perkenalan pacarannya baru itu hitungan bulan. Baru hitungan bulan tapi udah berani. Berarti bagus dong. Artinya dia udah mempersiapkan bahwa akan siap buat menikah gitu. Harusnya seperti itu. Pejuang tangguh. Nah, berarti si durasi pacaran itu menentukan juga gak sih? Apakah mereka udah saling kenal banget gitu? Nah, atau gimana? Sebetulnya kalau ngomong durasi pacaran pendek atau panjang itu menentukan mereka happy atau langgeng gak nanti perkawinannya. Gak bisa ngomong harga mati ya. Karena apa? Ada yang misalnya mereka pacarannya udah 10 tahun, udah lebih dari 10 tahun. Tapi ternyata 10 tahun yang mereka lalui di masa pacaran itu kualitasnya nggak cukup gitu. Buat jadi modal awal. Oh iya? Bukan modal perkawinan aja ya, tapi modal awal dari masuk ke perkawinan. Nah, itu kan nggak bisa benar-benar kita pasti loh ya, udah 10 tahun udah kenal luar dalam gitu. Udah kenal luar dalam. Padahal enggak juga. Sembari merem juga udah tahu pasangan saya seperti apa ya. Nah, itu nggak menjamin. Oh, nggak menjamin juga. Karena balik lagi ke kualitas pacarannya. Ngapain aja waktu pacaran. Jadi sebetulnya durasinya mau pendek mau panjang itu belum tentu dia kenal gitu ya. Betul. Harusnya memang mengenal tuh kayak apa memang. Nah, kalau ngomong mengenal, kita bicara dulu tahap awal pacaran ya. Nah, kalau baru awal pacaran kan pasti masih mata yang bicara. Kita kenang zaman-zaman pacaran dulu. Udah lama. Tapi kan biasanya dari mata turun ke hati gitu kan. Ya, sama seperti itu formatnya sekarang juga gitu. Sekarang kalau urusan mata yang bicara masih sekedar di level dia cakep, dia cantik, dia seksi. Nah, terus itu waktu berjalan hanya sebulan, mata yang bicara, terus langsung cepet-cepet memutuskan saya cocok
Terus mau menikah berarti modalnya baru modal mata kan itu. Yang dipakai baru mata. Baru mata, belum sampai ke hati. Nah, Oke. nanti kalau udah sampai ke level hati masih butuh juga waktu untuk biar otak juga bicara. Jangan cuman mata sama hati, otak juga kan harus ikutan. Nah, ini cocok enggak ya? Kalau dia begini saya bisa terima enggak ya? Kalau saya begini saya berani enggak menampilkan saya yang seperti ini ya di hadapan dia. Gitu. Nah, berarti itu kan kombinasinya dari mata ke hati, otak juga diajakin nimbrung. Jalannya ya. Mata, Ke hati, ke otak. Otak diajakin nimbrung. Kenapa enggak otak dulu? Nah, karena pacaran itu biasanya kan istilahnya love is blind katanya. Cinta itu buta. Jadi bucin. Nah, anak sekarang. Iya. Kalau udah lagi masa-masanya bucin, otaknya suka didadahin dulu. Oh, jadi otaknya di nomor sekian kan? Disimpan dulu. Nah, tapi nanti kalau udah kepentok, ada masalah, ada apa, baru otaknya jalan gitu. Nah, harusnya kan dari awal udah bisa menggabungkan itu. Seperti itu. Tapi kan memang gak ada yang ngajarin bahwa harus pacaran itu harus ada dari mata. Oke, mata mungkin memang itu natural ya. Kita kan tertarik sama seseorang biasanya dari mata banget. Dulu ya. Tapi dari mata masuk ke hati kita, apakah dia memang cocok, terus otaknya juga diolah gitu ya. Di situ memang butuh apa ya? Butuh ini jadi guru BP aja nih, jadi tahu trik-trik pacaran tuh harusnya gimana gitu. Jadi guru BP ya. Kuliahnya dulu nggak ke situ. Jadi gimana? Nah, kita lihat usia ya, usia nih. Kalau misalnya yang pacarannya anak SMP lah atau anak SMA, nah itu kita nggak bisa ngomong dulu yang berat-berat tentang konten pacaran ya, karena masa-masanya mereka pasti lagi masa-masanya seneng-seneng banget, seneng karena status sekarang gue udah punya pacar nih. Sekarang kalau jalan di sekolahan ada pasangannya, bisa mencelok di jendela gitu kan. Kalau pacaran SMP SMA kan suka kayak gitu. Jadi kalau dimasukin, kamu harus hati-hati ya, kamu harus mulai mikirin masa depan, ya pasti nggak mungkin lah gitu. Tapi setidaknya pacaran di tahap awal, di situ masuk pendampingan dari orang tua. Masuk pendampingan dari guru BP termasuk. Masuk juga pendampingan dari iman misalnya gimana ditanamkan oleh orang tua sedari kecil. Nah, itu untuk pacaran yang masa-masa SMP SMA. Nah, di situ suka rada bolong, saya sebut bolong karena zaman sekarang masih cukup banyak orang tua yang nggak mau deket sama anaknya sampai nggak ngebahas masalah itu, nggak hadir di saat anaknya sedang seru-serunya pacaran, padahal butuh itu. Oh, jadi orang tua juga harus kadang-kadang gini, orang tua masih kecil, baru cinta monyet gitu. Jadi orang tua ya udahlah gitu, padahal nggak boleh ya. Yang ngalaminnya mereka nggak ngerasa saya lagi cinta monyet loh. Iya sih. Betul kan, buat yang ngalamin ini cinta naga gitu kan, bukan cinta monyet. Benar-benar. Nah, itu memang butuh banget orang tua yang mau rendah hati ya, turun ke anak, yang masuk ke dunia anaknya gitu, nemenin, bukan jadi satpam atau jadi herdernya gitu kan. Nah, itu kalau ngomong di SMP SMA. Nah, kalau kita beranjak lagi yang lebih atasnya, misalnya kuliah atau udah kerja. Nah, itu beda lagi. Pacaran di tahap-tahap itu udah mulai ada tujuan yang mau dicapai, udah mulai tujuannya adalah menikah, terus bahkan lebih jauh lagi, menikah tapi saya ingin pernikahan yang seperti apa. Itu kan kalau untuk yang dewasa udah mulai merancang itu gitu. Gitu. Tapi tetap balik lagi, walaupun usia sudah dewasa, di zaman sekarang kan gempuran kemajuan teknologi, informasi, pergeseran norma. Nah, itu juga tetap butuh pendampingan orang gitu tua kan. juga. Orang tua atau teman sebaya bahkan sekarang, tapi teman sebaya yang tidak membawa ke jalan yang sesat gitu. Nah, itu tadi tujuan kalau misalnya udah punya pacar di usia-usia kuliah ataupun kerja, tujuannya adalah untuk menikah. Dan pernikahan seperti apa? Saya dulu nggak kepikiran loh, nikah aja gitu. Emang harus dibahas juga ya? Jadi pada pacaran itu membahas bahwa nanti kita pernikahannya harus kayak apa? Bukan pernikahan di hari H ya, tapi maksudnya kehidupan pernikahan seperti apa? Emang harus dibahas di pacaran? Harus dibahas banget sekarang. Untuk sekarang ya. Karena kalau enggak, bekalnya cuman
gue sayang lu, Mm-mm. lu sayang gue, kita saling-saling cinta. Situ Kalau udah kerja, saya udah kerja, cukup kan? Enggak. perekonomian oke, misalnya seperti itu. Heeh. Kalau sekarang pacaran udah jam 10 malam saya harus pulang ke rumah dan kamu diletakkan di tempatnya gitu kan. Kalau nanti kawin jadi satu rumah tinggal bersama, nggak sampai situ kan gitu loh. Mau ngapain? Oh gitu. Seudah tinggal bersama tuh mau ngapain? Apakah manisnya pacaran, manisnya bayangan nanti menikah akan bareng-bareng itu cukup buat jadi modal nanti buat menikah yang kita kan nggak tahu kalau menikah tuh mau sampai berapa lama. Iya. Nah cukup nggak itu? Apa nggak akan jadi bosen? Apakah nggak akan jadi garing misalnya? Kalau nggak diomongin dari sekarang gitu. Jadi diomongin tuh pada saat pacaran. Pada saat pacaran. Berarti kalau pas pacaran itu ngomongin kayak gitu ya, harusnya ya. Harusnya. Tapi mungkin nggak di suasana yang Iya, berat iya, ya. iya. Sambil ngafe. Yuk kita pacaran ngomongin apa? Ngomongin masa depan. Cari-cari suasana enak lah. Oh gitu. Sambil jalan-jalan, misalnya keliling-keliling mobil atau motornya jalan pelan-pelan, itu juga kan seru ala-ala Dilan gitu. Jadi nggak usah ambil suasana berat kayak mau seminar atau apapun. Tapi justru di situ perlu bicara. Perlu gitu. bicara untuk Perlu mengenal. bicara. Nah, berarti waktu Cecil ngedampingin paduan kasih, mereka-mereka yang masih pacaran mau menikah itu memang mereka punya masalah-masalah juga ya, punya masalah-masalah pada saat mereka masih pacaran ini gitu. Apa sih masalah-masalahnya, biasanya apa? Nah, kalau bicara punya masalah, hampir selalu punya masalah. Mau yang ringan, mau yang berat, biasanya ada. Nah, masalah utama justru adalah pasangan merasa dia sudah kenal banget. Merasa dia sudah kenal Iya. banget. Bahkan kadang-kadang mereka sudah ngelontarin gini, saya lebih kenal dia daripada dirinya gitu. Atau dia lebih kenal saya daripada saya loh. Itu suka sering terlontar Ya seperti itu kan sebenarnya kayak pujian gitu. Dia kenal aku banget gitu. Padahal sebetulnya itu hanya pujian di permukaan aja gitu. Tapi sebenarnya di yang diketemui apa? Nah, yang ditemuin justru nggak seperti itu. Bukannya dia mengenal banget, justru karena belum kenalan dalam. Karena waktu pacaran kenalannya di permukaan. Contoh apa? Perkenalan permukaan itu. Yang lebih sering sekarang mikirin kita mau pergi kemana pas gilirannya Sabtu datang nih, waktunya apel. Yang dipikirnya tujuan pacaran mau kemana. Dan otomatis tujuan biasanya carinya tempat nongkrong. Ya. Nyoba kafe baru. Ya, foto-foto. Dengar ada, nah itu, dengar ada makanan baru di mana, ayo berduaan. Nge-mall. Nah, itu kan bukan emang perlu romantisme yang apapun lah, itu perlu lah. Bucin-bucinan itu perlu. Oke, saya setuju banget itu perlu gitu. Nah, tapi kalau bucinnya kelamaan, nutupin justru yang pentingnya, nah itu kan bisa fatal. Jadi suka lupa buat, nih loh saya tuh seperti ini, nih loh kamu tuh seperti apa, atau keluarga kita seperti apa. Nah itu jadi suka ketutupan. Kalau ataupun muncul hanya di permukaan banget. Dan di paduan kasih itu bisa kelihatan gitu ya. Kelihatan. Oh, bisa kelihatan. Nah kadang-kadang juga gini, mungkin karena memang udah mungkin salah satu atau dua-duanya sayang, tapi kadang-kadang menutupi bahwa dia tuh perilakunya tuh nggak bagus gitu. Mungkin kalau marah suka nyelekit misalnya, yang ngomongnya tuh nyelekit, atau kalau itu tuh sebenarnya mereka berantem terus, tapi ya nggak mau pisah. Nah itu di paduan kasih di ini juga ada bagian itu, ada terselip di setiap sesinya, Cuman kalau kita lihat secara umum yang pacaran itu terjadi loh. Oh ya. Jadi saking cintanya, ya judul besarnya kan, karena cari cinta lagi mungkin banget, gak terlalu gampang kan itu, gitu. Jadi yang malas ada ini lagi memulai. Gitu. Akibatnya apa? Akibatnya jadi malas buat menampilkan diri saya yang sebenarnya itu seperti apa. Terus kalau ataupun kita ngelihat pasangan, oh ternyata dia tuh begini ya, udah maklum aja. Nah iya kadang-kadang gitu. Maklum aja lah. Siapa tahu nanti berubah. Nah. Siapa tahu seudah kawin dia keselak Roh Lebih Kudus. mau dikeselak. Keselak Roh Kudus jadi akan jadi
cowok yang baik banget, cewek yang baik banget. Jadi berjika-jika, semoga gitu. Nah, padahal kan itu yang Nggak boleh. nggak boleh karena belum tentu terjadi kan. Ya. Nah, balik lagi ke tadi yang saya bilang sering terlalu pede mengenal pasangannya, padahal yang kenal banget pasangannya tuh cuman dia, dan yang tahu banget saya kan cuman saya. Berarti mesti ngobrol ini ya. Harus Tapi ngobrolnya. jadi ngeri nggak sih? Ngeri akhirnya ya jadi pisah deh gara-gara ini gitu. Ada loh suka Iya terlontar seperti itu. Aduh, jangan-jangan sehabis ini jadi putus. Nah, Nah, padahal kalau kita berani nyalain lampu di otak gitu. Kalau ternyata itu yang terbaik gitu, lebih baik sekarang lebih gitu baik kan. sekarang. Nggak usah ngomong putus lah, menunda dulu misalnya. Oh, bisa menunda. Dulu Oh, pernikahan iya. karena ingin lebih memperbaiki relasi misalnya. Oh, jadi bukan berarti akhirnya bubar, tapi Bukan. sebelum masuk ke pernikahan relasinya diperbaiki dulu. Diperbaiki gitu. dulu. Kalau yang udah oke, lebih dalam, Iya, mereka iya, lebih iya. mantap justru. Nah, tapi sebenarnya nggak bisa juga ya bilang durasi bahwa akhirnya kalau yang lebih mantep lebih dalam itu setelah pacaran berapa lama gitu, nggak bisa juga ya, nggak Makanya bisa. itu. Kalau misalnya sekarang pacarannya cuma sebentar, tapi nggak terlalu sebentar ya. Misalnya 6 bulan lah. Tapi 6 bulan itu kontennya, kualitasnya bagus. Ya itu pasti lebih berbekal dibandingin yang sekian tahun tapi cuman isinya basa-basi baso gitu kan. Hahaha aja gitu. Hai aja. Menghindari konflik. Iya, Nah iya, itu kan iya. sering kan. Iya. Udah capek kerja masih harus berantem sama pacar, males banget gitu. Nah Itu nggak boleh ya. Dalam pacaran tuh berarti harus dikeluarkan seasli-aslinya gitu ya. kalau berani. Dan Nah, harusnya itu. berani. Dan harusnya berani itu. Kalau kita yang udah menikah mungkin udah bisa bilang harusnya dikeluarin tuh asli-aslinya dulu. Tapi kan kalau pas pacaran ya itu takut kehilangan, takut putus, kayak Iya. gitu. Ada yang lucu loh Rosa. Gimana? Seringkali mereka bilang gini, kamu jangan berubah ya. Saya cinta banget karena kamu tuh sekarang begini-begini. Semoga kamu gak berubah ya nanti. Nggak mungkin ya, namanya manusia. Nah itu masalahnya kan pacarannya tuh masih sama manusia gitu. Iya, Coba iya, pacarannya iya. sama benda mati, pasti itu Nggak terjamin tidak akan berubah gitu. Oh gitu. Apalagi sih yang ditemuin sama Cecil waktu mendampingi mereka yang mau menikah ini? Masalah-masalah apa lagi selain itu? Nah, masalah intern biasanya yang dibawa dari masa lalu. Oh. Masa kecil misalnya gimana mereka punya pengalaman seperti apa dalam keluarga, mendapat perlakuan apa dari orang terdekat. Itu pasti sedikit banyak pengaruh ke kesiapan, ketangguhan saat memasuki pernikahan. Itu justru yang kami sering lebih lebih kasih perhatian khusus gitu loh. Karena kalau yang belum selesai, istilahnya belum selesai dengan masa lalunya, belum bisa berdamai, belum bisa terima. Nah, itu keluarnya di masa sekarang tuh lebih gelisah. Lebih nggak yakin. Oke, mau menikah mau. Tapi kakinya kayak ada yang gandulin gitu. Masih berat. Jadi harus diselesaikan dulu masa lalu. Harus Masa lalu berdamai dengan dulu. apapun ya. Dengan apapun. Dengan keluarga misalnya. Dengan keluarga, Dengan dengan- mantan betul. juga mungkin ya. Dan kalau mantan, nah spesial untuk mantan, kalau sudah memutuskan ikut persiapan pernikahan dengan pasangan yang sekarang ada di sebelah saya, itu yang namanya mantan udah nggak usah disebut-sebut lagi. Oke. Itu udah harus buang ke dalam laut biur itu. Gak boleh diungkit-ungkit sedikit pun ya. Nggak boleh diungkit-ungkit lagi. Oh gitu. Tapi bukannya gini ya? Kan kita kan namanya juga manusia menjadi tambah umur itu kan proses pendewasaan juga. Betul. Bagaimana dia itu menghadapi masalah-masalah. Ya. Kalau dari awal-awal kan mungkin mereka masih muda, nggak kepikiran. Tapi kan bukan berarti nanti mereka tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi artinya gini, bisa nggak? Itu kan mungkin nanti saat mereka sudah mulai pernikahan setahun, 2 tahun, 3 tahun, bertahun-tahun, itu akan bisa mereka selesaikan sendiri kok gitu. Mereka itu tangguh-tangguh loh. Mereka tuh bisa menyelesaikan masalah sendiri tuh bisa. Nah, hanya seringkali tidak ada orang-orang yang mensupport. Menyelesaikan masalahnya sih diselesaikannya sendiri, cuman selalu butuh support.
Oke. Dengan kemudaannya mereka, dengan keminiman pengalaman misalnya, selalu butuh support orang lain. Nah, sebetulnya mereka sendiri mampu buat menyelesaikan masalah itu. Nah, makanya sekarang di saat persiapan itu perlunya semua pasangan untuk mau saling terbuka, itu untuk lihat juga kan, lihat peta kekuatan masing-masing. Oke. Jadi nanti kita bisa jalan bareng. Di saat kita jatuh, kita tahu nih mau saling supportnya gimana, dan di saat senang kita juga tahu mau saling mengendalikannya gimana. Karena kadang-kadang ada pasangan yang senang terus lepas kendali juga. Oh iya iya Gitu. iya. Jadi harus seperti itu juga ya. Harus seperti itu. Nah, ada juga nggak sih kayak misalnya ya, kalau menghadapi masalah-masalah misalnya dia melakukan kekerasan tuh macam-macam ya, bisa memang dari fisik, Ya, dari betul, verbal juga gitu. Kalau di paduan kasih apakah akan disarankan udahlah jangan gitu atau gimana gitu? Nah, khusus untuk kekerasan dalam pacaran, verbal itu banyak banget loh sekarang. Dan kekerasan verbal itu bukan hanya bentuknya kata-kata menyakitkan, kadang-kadang kata-kata yang bukan jenisnya kata-kata kasar pun, tapi dengan ditambah intonasi dan body language yang gimana kan itu jadi kekerasan juga. Nah, itu sejak awal kan diajak untuk ini saatnya kita betul-betul terbuka, bukannya dengan pasangan tapi dengan diri kita sendiri kan. Nah, jadi silahkan kalau untuk memutuskan keputusan akhirnya mau terus atau mau kabur atau mau apa, diri sendiri, Kembali ke diri sendiri. Tapi diajak buat jangan merem, buka mata, buka pikiran. Dengan dia seperti itu, saya bisa terima nggak ya? Kalau misalnya oke, saya bisa terima tapi mengorbankan perasaan, ada sesuatu yang ditahan-tahan cuman karena takut kehilangan dia, atau memang bisa terima tuh dengan rela. Nah, kebanyakan sih karena takut kehilangan. Iya. Dan yang lebih parah lagi, Rosa, sekarang tuh banyak yang pikir takut nggak laku lagi. Nah, ya itu juga bisa jadi kan? Itu benar-benar, aduh, apalagi kalau yang misalnya sorry, usianya sudah cukup tinggi seperti itu. Suka mikirnya, aduh, kalau nggak sekarang ini sampai kawin, belum tentu nih saya dapat jodoh lagi. Ya udahlah. Nah, kalau kayak gitu, Hoki-hokian. kalau kayak gitu berarti yang dikasih sarannya sama teman-teman paduan kasih gitu apa? Gimana? Mendingan jangan atau ya sudah tahu resikonya gitu? Mengumpulkan data. Semua itu akan membuat dia bertahan dengan rela, balik lagi seperti itu, atau enggak. Nah, membuat menjadi eling. Membuat menjadi eling gitu kan. Biasanya karena rata-rata udah dewasa ya, itu bisa kok diajak walaupun pelan-pelan, bahkan kadang-kadang setelah proses paduan kasih masih ketemu juga gitu kan. Nah, jadi mereka bisa sendiri. Dan akhirnya mereka sendiri yang memutuskan, oh iya ya lebih baik saya berhenti. Karena situasi yang seperti ini, kekerasan atau apapun, pasti ada ujungnya yang saya nggak kuat. Iya. Ataupun misalnya saya kuat, nanti lahir anak, akan seperti apa anaknya nanti dengan suasana relasi orang tuanya yang mengerikan, misalnya seperti itu. Jadi dibuka pandangannya ya seperti yang itu ya. Yang penting tuh membuka pandangan, keputusan yang diambil tetap harus yang bersangkutan. Oke. Nah, kalau sekarang juga kan banyak ya kalau pacaran itu tidak satu kota. Pacaran Betul. Jarak jauh. Saya dulu gitu. Pengalaman. Tapi kalau menurut saya sekarang lebih enak. Kalau zaman dulu tuh nggak mungkin susah, people ya. Nggak bisa. Apalagi pokoknya belum sinyal itu belum masuk ke semua pelosok. Kalau sekarang gampang banget. Nah, kalau sekarang banyak juga nggak yang pacaran seperti itu, dan itu tuh sebenarnya bukan bagus ya, artinya lebih baik sama yang bareng-bareng satu kota atau gimana gitu. Situasi bisa membuat mereka harus tidak satu kota, misalnya pekerjaan atau apapun. Banyak yang seperti itu, walaupun misalnya hanya beda kota tapi masih di Jawa Barat gitu. Nah, balik lagi ke kualitas gimana mereka mengatur satu hari yang dilalui, walaupun mereka jauh tapi mereka masih sempat buat komunikasi.
Nah, komunikasi di sini bukan komunikasi sekedar Kamu udah makan belum? Gitu ya. halo apa kabar. Terus sekarang kan musimnya begitu jadian pacaran tuh cepet-cepet cari istilah ya. Manggilnya Oh, beb lah, apa puh, honey bunny. ayang. Jadi cuma sekedar honey kangen, apa cuman sekedar begitu aja atau lebih dalam kamu gimana perasaan kamu hari ini. Nah, itu kan kualitasnya lebih dalam. Nah, walaupun ada jarak di antara mereka, tapi kalau di sisa waktu dalam satu hari itu mereka bisa berkomunikasi dengan berkualitas, itu nggak masalah sih. Ada yang lelakinya itu, si cowoknya itu kerja di pelayaran. Heeh. Nah, dia kan susah banget tuh kalau Susah. udah di tengah laut, harus ngehubungin segala macam kan susah. Nah, yang dilakukan memang jadul, tapi saya suka berpikiran kadang-kadang yang jadul itu Malah oke lebih banget. bagus. Iya, nulis diary. Hmm. Kalau sekarang kan udah nggak mau rata-rata ya nulis Enggak, diary nulis ya. status kan. Nah, nulis status itu kan singkat banget kan. Kalau zaman saya dulu yang namanya nulis diary kan bener-bener Panjang. deskripsinya jelas gitu. Nah, nulis diary jadi di saat dia kapalnya merapat ke pantai bisa ketemu, jadi dia tinggal dia Baca. kasih ke pacarnya, ini loh yang saya alamin gitu. Dan itu So sweet. so sweet ya. Bukan cuma so sweet tapi mereka kenalan banget Iya. Oh, gitu. cara mengenal juga bisa Iya. seperti itu walaupun berjauhan. Walaupun berjauhan. Mungkin malah kalau berjauhan malah lebih kenal. Kalau deket malah nggak kenal Nah, mungkin. bisa jadi zaman sekarang ya. Iya. Deket juga pakai WA ya. Iya gitu. Itu kasihan banget kayak gitu. Masih perlu kuota lagi ya. Iya, malah mungkin lebih berkualitas yang seperti itu kali ya. Makanya balik-baliknya ke kualitas pacaran itu ditekenin banget gitu. Oh. Ada juga mungkin masalahnya yang kayak begini, backstreet gitu sama orang tuanya teh belum direstui gitu. Ada juga? Ada. Belum direstui tapi udah udah persiapan paduan. pernikahan Itu kan. gimana? Nah, itu kadang-kadang saya suka nggak habis pikir loh. Kalau lihat kenapa backstreetnya kan selalu lihat alasannya ya kenapa orang tua sampai merestui gitu kan. Kenapa si anak ini sampai backstreet. Kadang-kadang alasannya tuh yang karena kelihatannya cowok itu nggak akan bisa membahagiakan kamu lah. Itu dari sisi orang tua. Dari sisi orang tua pasti kan dari sisi orang tua gitu Iya. dilihatnya gitu. Jadi untuk sesuatu yang PDKT tuh kan anak sama anak gitu kan. Nah, terus orang tua juga kadang-kadang ego ya. Ego orang tua, terus kekehnya orang tua. Mungkin masih kebayangnya dia tuh anak saya yang dulu yang masih kecil, yang saya bilang A dia akan melakukan A. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau udah yang namanya udah mau memutuskan menikah, itu kan pasti udah punya prinsip sendiri, segala sendiri. Justru orang tua tuh jadi kehilangan banyak akhirnya karena di belakang mereka kan anak tetap jalan dengan segala maunya gitu. Nah, balik lagi ke gimana orang tua membuka ruang buat jadi orang tua iya, jadi teman seperjalanan anak iya, jadi sahabat iya, supaya mereka nggak kehilangan nih. Justru di momen-momen anak butuh pendampingan, apalagi menentukan pasangan hidup gitu. Yang backstreet banyak loh. Banyak ya? Iya. Tapi banyak. maksudnya mereka ikut paduan kasih, terus apakah dengan itu punya bekal untuk meyakinkan orang tua misalnya gitu? Otomatis selalu disupport untuk itu. Karena kan biar bagaimanapun yang namanya menikah alangkah baiknya dengan restu orang tua. Iya, Seperti itu. betul. Karena kalau di Katolik kan ya menikah itu 1 kali seumur hidup ya. Nah, segalanya harus sebisa mungkin oke, Iya. karena 1 kali seumur hidup itu Nah kan. itu tadi. Tapi ya kadang kita kalau pas lagi pacaran itu ya karena senang punya teman berbagi, tapi nggak sampai mendalam bahwa harus mikirin bahwa pernikahan itu ada bentuknya seperti ini gitu ya. Romantismenya yang keluar terus Iya kan. gitu. Tapi setelah paduan kasih biasanya ya mereka mungkin menikah dan akhirnya dalam perjalanan 1-2 tahun gitu, apakah memang itu jadi menjamin bahwa karena sudah kenal terus akhirnya tidak terlalu susah untuk waktu ketemu masalah gitu? Setidaknya sudah punya bekal kalau menghadapi masalah tuh harus bagaimana. Jadi saya tidak bisa menjawab apakah itu menjamin. Nah, itu tergantung bagaimana mereka menggunakan bekal-bekal yang sudah didapat. Tapi balik lagi ke pasangan-pasangan yang di masa pacaran ini, diingatkan terus-menerus karena pasangan kita manusia yang akan
terus berubah Berubah. dan berkembang sampai kapan ya? Sampai nanti dipanggil Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, jadi setiap hari bisa jadi akan ada perubahan, harus selalu siap itu. Karena jangankan pasangan, kita sendiri aja berubah terus gitu. Nah, jadi makanya dibilangnya perkawinan itu kan keputusan yang terus-menerus diuji. Ya. Sampai kapan? Ya sampai salah satu meninggal atau dua-duanya meninggal. Makanya masa pacaran ini ya penting banget gitu untuk mempersiapkan ke arah sana. Nah tuh ya, jangan cuma makan, nonton, jalan-jalan, foto-foto, jangan ya. Cari yang Instagramable. Iya gitu. Jadi isi handphonenya hanya foto berdua aja. Padahal yang dibutuhkan untuk saling mengenal ya Ya, ngobrol yang berkualitas. ngobrol yang berkualitas. Berarti tips triknya apa nih biar pacarnya sukses? Nah, Pernikahannya juga sukses. pacaran tuh harus komplit tapi halal. Kayak apa tuh? Nah, komplit tuh apa? Satu, romantismenya ada. Mau pegangan tangan, mau pelukan, mau sun sayang gitu. Boleh. Boleh, itu ungkapan hati gitu. Harus ada itu. Terus ada seriusnya juga. Ada seriusnya dalam arti balik ke kualitas hayu dengan santai, dengan berani. Ini loh saya seperti ini. Nah, ini loh keluarga saya seperti ini. Ini teman-teman saya seperti ini. Jangan takut. Itu masa pacaran tuh saatnya show buat semua itu. Oke. Nah, justru itu nanti pasangan akan lihat kita seperti apa. Kalau ternyata siap, berarti kan akan jalan bareng. Jalan bareng seperti itu. Nah, halalnya apa? Jangan sampai tabrakan sama balik norma agama. Mencicipi yang belum waktunya. Nah, karena tetap halal itu harus. Ya. Seperti itu kan. Itu nanti efeknya apa? Sesudah pernikahan gimana penghargaan pasangan kepada kita. Kalau misalnya masa pacaran aja kita selalu apa-apa yes, pasangan juga suatu saat akan menilai, wah, Oke. gampang banget ya. Nah, seperti itu. Oh, berarti itu harus digarisbawahi tadi ya, bahwa jangan semua yes. Nah. Kayak Mas Anang. Jangan ya. Oke, jadi sekali lagi tadi pacarnya itu harus apa? Komplit dan halal Komplit ya. dan halal. Sisil, thank you banget. Sama-sama, Rosa. Nanti saya terapkan juga buat anak-anak saya ya. Kalau pacarnya itu harus komplit dan halal ya. Sampai di sini dulu ya Sobat Komsos untuk ngobrol-ngobrol sama Cecil, dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah. Ayo kita minum. Mari minum. Haus nih dari tadi kan kita sudah ngobrol. Cheers. Ini halal. Halal.